Dulu, Naila Adistia dikenal ceria. Kini, ia duduk di kursi roda menatap kosong keluar jendela. Dunia yang dulu penuh cahaya terasa seperti penjara. Sore itu, di bawah langit mendung, seorang pria berpakaian lusuh bernama Rafa datang membawa sebotol minyak herbal. "Izinkan saya mencoba menyembuhkan putri Anda," katanya lirih. Damar, ayahnya, menatap jijik. "Pergi sebelum kupanggil polisi." Dari balkon, Naila tersenyum sinis. Dunia ini memang gila. Naila bermimpi. Ia melihat sosok Rafa berdiri di tengah cahaya. Tangannya yang kotor menyentuh kakinya, dan kehangatan menjalar. Ia melihat dirinya berdiri, menari bebas. Ia terbangun dengan air mata. "Kenapa terasa begitu nyata?" bisiknya. Ia menceritakan mimpinya, tapi Damar menolak. "Itu hanya mimpi, Naila, jangan buang waktu." Hari demi hari berlalu, bayangan Rafa tak hilang. Sementara Rafa, setiap malam ia berdiri di depan gerbang rumah itu, menggenggam botol minyak herbal baru. "Saya hanya ingin menolong," katanya pada satpam yang membentaknya. Hingga suatu malam, badai besar mengguyur. Mobil Damar mogok. Dari kegelapan, Rafa datang menolong. Ketika mobil menyala, Damar tertegun. "Satu kesempatan, Pak, 10 menit saja." Damar menolak lagi. "Pergi, aku tak butuh bantuan pengemis." Beberapa hari kemudian, kondisi Naila memburuk drastis. Dokter berkata tidak ada harapan. Hati Damar hancur. Ia teringat ucapan Rafa. Malam itu, dengan rasa malu yang ditelan, Damar menyuruh mencari Rafa. Malam itu juga, pria lusuh itu kembali melangkah masuk. Naila menatap dingin. "Kau pikir tangan kotor bisa menyembuhkanku?" Rafa tersenyum. "Saya punya keyakinan bahwa Tuhan bisa bekerja lewat siapa saja." 10 menit, kalau tidak ada perubahan, keluar. Rafa mengangguk. Ia meneteskan minyak ke tangannya, lalu menyentuh kaki Naila perlahan, sambil berdoa lirih. Beberapa detik sunyi. Lalu Naila menjerit pelan, bukan karena sakit, tapi karena ia merasakannya. Sensasi hangat, lembut, hidup. Grafik saraf di monitor bergerak, ada reaksi. Malam demi malam, Rafa datang diam-diam. Setiap sentuhannya menyembuhkan bukan hanya tubuh, tapi juga hati Naila. Karena ibuku bilang, kalau menolong orang sakit, jangan lihat siapa dia, lihat hatinya. Kata-kata itu menembus hati Naila. Naila mulai bisa menggerakkan jari kakinya. Ia menangis haru. Mereka sepakat merahasiakan semuanya. Suatu malam, Damar pulang lebih awal dan melihat Rafa di kamar Naila. Wajahnya memerah oleh amarah. "Kau berani menyentuh anakku, dasar pengemis tak tahu diri." Rafa mencoba menjelaskan, tapi Damar menolak mendengar. Ia diusir, diancam, dan dipermalukan. Naila menangis. "Papa, dia menyembuhkanku." "Cukup, tak ada mukjizat seperti itu." Rafa keluar di bawah hujan, menatap langit dan berbisik, "Tuhan, mungkin mereka belum siap menerima keajaibanmu." Hari-hari berikutnya, Naila kembali melemah. Damar tak tahan melihat putrinya sekarat. Ia berlutut, menangis, dan berdoa. "Aku rela menanggalkan gengsi." Ia mencari Rafa di seluruh kota, hingga menemukannya di bawah jembatan. Tubuhnya menggigil karena demam. "Rafa, tolong anakku." Rafa tersenyum lemah. "Saya akan datang, Pak, kalau Tuhan masih mengizinkan." Malam itu, Rafa dibawa kembali ke rumah besar itu. Ia duduk di samping Naila yang pucat. Ia meneteskan minyak terakhirnya dan berdoa. Beberapa detik kemudian, jari kaki Naila bergerak, kemudian lututnya, dan perlahan ia berdiri. Damar bersujud mencium tangan Rafa yang kotor. "Maafkan aku, Rafa, aku buta oleh kesombongan." Rafa tersenyum lembut. Tuhan sering memakai tangan yang kotor untuk menunjukkan kasih yang paling suci. Beberapa bulan kemudian, Naila membuka klinik gratis untuk orang miskin. Di dindingnya tergantung foto kecil Rafa dengan tulisan, "Keajaiban milik mereka yang mau menolong tanpa pamrih." Anak-anak miskin datang silih berganti. Naila tersenyum sambil berbisik, "Rafa, kau hidup di setiap kebaikan yang aku lakukan."
Suatu sore, Damar datang ke klinik. Ia tidak masuk, hanya berdiri di ambang pintu, menatap Naila yang kini mengenakan seragam perawat sederhana, sedang telaten memeriksa seorang nenek tua yang tersenyum padanya. Damar melihat cahaya yang telah lama hilang dari putrinya, dan ia sadar bahwa kesembuhan Naila jauh lebih dari sekedar fisik. Sambil menyeka air mata yang menetes, ia berbisik, "Rafa, terima kasih. Kau telah mengajari anakku tentang kemanusiaan yang sesungguhnya." Beberapa minggu kemudian, seorang kakek pemulung datang untuk mengobati luka di kakinya. Matanya menangkap foto kecil yang tergantung di dinding klinik. "Rafa," bisiknya. Naila mendekat. Kakek itu bercerita bahwa Rafa adalah rekan seperjuangan mereka di bawah jembatan, yang selalu memberikan minyak herbalnya kepada siapapun yang sakit, bahkan ketika demam parah menyerangnya. Dia selalu bilang, "Tuhan memberiku kemampuan, dan itu bukan milikku sendiri." Naila terdiam, memahami pengorbanan terakhir Rafa. Klinik kecil itu perlahan berkembang menjadi yayasan amal yang besar, menyediakan layanan medis dan pelatihan keterampilan untuk kaum marginal. Naila sering mengajar anak-anak miskin di sana. Ia tidak hanya mengajarkan ilmu medis, tetapi juga filosofi Rafa, bahwa keyakinan tulus dan kemauan menolong adalah kekuatan penyembuh terbesar. Naila Adistia, sang ahli waris kaya, kini menemukan kekayaan sejatinya dalam senyum tanpa pamrih yang ia berikan setiap hari. Damar, yang kini menjabat sebagai penasihat utama yayasan, tidak lagi menghabiskan waktu di kantor mewahnya. Ia menggunakan jaringan bisnis dan pengaruhnya untuk menarik dukungan finansial besar, namun fokus utamanya adalah di lapangan. Naila sering menemukan ayahnya, sang pengusaha keras kepala, sedang tertawa lepas sambil mengajarkan membaca kepada anak-anak jalanan di sudut yayasan. Damar, yang tadinya anti kemiskinan, kini melayani mereka dengan penuh kerendahan hati. Naila tersenyum, dia tahu ayahnya telah menemukan penebusan dan kedamaian sejati. Suatu hari, yayasan menerima proposal pendanaan yang sangat besar dari salah satu konglomerat terbesar di kota. Namun, ada syarat. Yayasan harus mengalihkan fokus dari populasi yang tidak terorganisir, pemulung dan gelandangan, ke proyek-proyek yang lebih fotogenik seperti sekolah elit gratis. Naila menolak mentah-mentah. Yayasan ini didirikan atas dasar keyakinan Rafa untuk melayani yang paling terpinggirkan, bukan untuk memuaskan gengsi korporat. Katanya kepada delegasi konglomerat itu berdiri tegak di depan foto Rafa. "Kami tidak akan meninggalkan siapapun yang membutuhkan." Beberapa waktu kemudian, Naila akhirnya menerima sebuah buku kecil yang dijaga oleh kakek pemulung itu, catatan harian Rafa. Dengan hati bergetar, ia membaca halaman terakhir. Rafa menulis bahwa ia tahu demamnya parah, tapi ia menunda pengobatan untuk dirinya sendiri demi mengumpulkan bahan-bahan terakhir untuk minyak yang akan menyembuhkan Naila. Catatan itu diakhiri, "Mungkin ini adalah harga yang harus kubayar agar keajaiban itu terjadi. Jangan sia-siakan." Air mata Naila jatuh membasahi halaman. Ia menyadari sepenuhnya bahwa kesembuhannya adalah pengorbanan yang disengaja dan suci. Setelah membaca catatan harian itu, Naila tidak lagi hanya bergantung pada foto. Ia mencari lokasi yang pernah disebutkan Rafa, sebidang tanah kecil di tepi sungai tempat ia menanam beberapa bahan herbal utamanya. Naila memutuskan untuk memindahkan dan menanam kembali benih-benih itu di halaman belakang yayasan. Ia menamai sudut kecil yang rimbun itu Taman Keyakinan Rafa. Di sana, ia sering duduk merenung, menatap tanaman yang tumbuh subur, menyadari bahwa pengorbanan suci memerlukan benih yang harus terus disiram. Ujian berat datang ketika otoritas kota mengancam akan menutup yayasan dengan alasan pelanggaran sanitasi yang politis, sebuah upaya untuk membersihkan area dari populasi tunawisma yang dilayani Naila. Naila berdiri tegak bersama Damar di depan para pejabat. "Kami tidak akan memindahkan klinik ini. Pelayanan kesehatan adalah hak, bukan hanya untuk mereka yang bersih atau terorganisir," tegas Naila. Damar di sampingnya mengangguk. "Saya akan menuntut
dituntut secara hukum jika kalian mencoba menyakiti anak-anak yang kami layani. Reputasi saya akan menjamin itu. Untuk pertama kalinya, Naila melihat ayahnya sepenuhnya menanggalkan identitas lamanya demi membela warisan Rafa. Naila tahu, tidak menyia-nyiakan pengorbanan Rafa berarti menciptakan lebih banyak keajaiban. Suatu hari, seorang remaja bernama Bima yang putus sekolah dan penuh keputusasaan datang ke yayasan. Bima merasa hidupnya kotor dan tidak berguna. Naila mendudukannya di samping taman keyakinan Rafa. Bima, tangan kotor tidak berarti hati kotor. Rafa mengajarkanku bahwa keajaiban dimulai dari keyakinan tulus untuk menolong, bukan dari gelar atau kekayaan, ujar Naila sambil menyerahkan sebuah buku pelatihan keterampilan dasar. Bima mengangkat wajahnya, air mata mulai mengering. Di mata Naila, Bima melihat pantulan keyakinan Rafa, dan ia mulai menulis babak baru dalam hidupnya. Bima, yang dulunya putus asa, kini menjadi tangan kanan Naila, mengurus pelatihan keterampilan untuk kaum muda. Ia tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi bukti hidup filosofi yayasan. Suatu hari, Bima berhasil menyentuh hati sekelompok anak jalanan yang menolak bantuan. Bima menceritakan kisah Rafa, bagaimana tangan kotor bisa menjadi alat keajaiban. Naila mengamati dari kejauhan, air mata haru menetes. Ia melihat Bima telah menemukan tujuan dan menyadari bahwa benih yang ditanam Rafa telah berbuah dan menyebar melalui generasi baru. Damar, suatu pagi, membawa masuk peti kayu tua. Itu adalah warisan yang ia terima dari kakek pemulung yang ternyata menyimpan rahasia. Di dalamnya, Damar menemukan bukan uang atau emas, melainkan ratusan resep kuno ramuan herbal yang disalin tangan dan peta rahasia lokasi bahan-bahan langka di hutan terpencil. Kakek itu menulis sebuah catatan. Rafa adalah pewaris terakhir tradisi pengobatan ini, tapi dia memilih yayasanmu untuk menjadi pewaris spiritualnya. Damar dan Naila terdiam, menyadari bahwa warisan Rafa adalah ilmu yang tak ternilai harganya, bukan hanya pengorbanan sesaat. Bertahun-tahun kemudian, Yayasan Cahaya Rafa telah menjadi mercusuar nasional. Naila kini sering berdiri di depan Taman Keyakinan Rafa yang telah tumbuh rindang, bukan lagi untuk merenung, melainkan untuk memberikan pidato inspiratif. Suatu malam, setelah semua orang pulang, Naila duduk sendiri di bawah rembulan, memandang tanaman herbal yang mekar. Ia memegang buku harian Rafa. Ia menyadari keajaiban terbesar bukan hanya kesembuhannya atau yayasan yang besar ini. Keajaiban terbesar adalah bagaimana Rafa, melalui pengorbanan dan keyakinan tulus, berhasil mengubah hati yang sombong, Damar, dan hati yang putus asa, Naila, menjadi sumber kasih yang tak pernah kering. Dengan buku harian dan resep kuno Rafa di tangan, Naila dan Damar memulai fase baru. Mereka membangun laboratorium kecil di dalam yayasan, memadukan pengetahuan medis Naila dengan kearifan tradisional Rafa. Damar, yang sebelumnya hanya mengurusi angka-angka korporat, kini tekun membantu menguji ekstrak herbal di bawah mikroskop, menemukan validitas ilmiah di balik setiap ramuan. Naila tersenyum, menyadari bahwa Rafa tidak hanya mewariskan pengorbanan, tetapi juga ilmu yang tak ternilai, mengubah yayasan dari sekedar klinik menjadi pusat inovasi pengobatan holistik untuk kaum marginal. Beberapa tahun kemudian, pada peresmian Pusat Penelitian Pengobatan Komunitas Rafa, Naila berdiri di mimbar. Di sampingnya terdapat patung perunggu kecil Rafa, sosok pemulung dengan tangan yang terangkat, seolah sedang memberkati. Naila menatap hadirin, termasuk Bima yang kini memimpin pelatihan dan Damar yang bangga duduk di barisan depan. Rafa mengajarkan kami bahwa keajaiban terbesar bukan sekali terjadi, melainkan terus mengalir melalui setiap perbuatan tulus. Yayasan ini bukan monumen bagi kesembuhan saya, melainkan bagi keyakinan tulus seorang pria yang rela membayar harga tertinggi untuk menunjukkan kasih, ucap Naila, suaranya mantap dan penuh inspirasi. Cahaya Rafa terus menyinari, abadi dalam pelayanan mereka.